Oke, selamat pagi Bapak dosen pada mata kuliah pemrograman visual pada hari ini. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester dengan kelompok saya yang beranggotakan yang pertama ada Jonathan Kurniawan Sumarji, lalu ada Jesking Hyaleo Lasara, dan yang terakhir ada saya yaitu Ide Bagus Ketut Purwanyana Putra. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasi dari kelompok kami, yaitu kita membuat aplikasi program manajemen perpustakaan untuk studi kasus di Bali. Di sini kita bisa melakukan aktivitas CRUD atau create, read, update, dan delete. Lalu di sini kita melakukan read-nya di bagian list view data. Kita menampilkan data yang ada di database. Di sini kita bisa melakukan pencarian data juga. Eh, Dia akan menampilkan data-data database. Lalu di sini ada status bar. Kita menambahkan status bar pada bawah formnya. Lalu untuk penambahan data, di sini kita bisa demokan. Sini kita pilih, kita inputkan beberapa data terlebih dahulu untuk penambahan data, yaitu nama buku, tahun terbit, penerbitan buku, lalu lokasi lemarinya, kita letakkan di mana bukunya, lalu kategorinya mungkin kita bisa pilih teknologi informasi, dan status bukunya kita bisa pilih tersedia, lalu ada dipinjam, yang selanjutnya ada rusak, dan yang terakhir ada hilang. Jadi di sini ada 4 status, di sini kita coba terlebih dahulu untuk status tersedia. Lalu untuk menambahkan data buku ini kita tinggal klik tambah data buku yang ada pada button berikut, maka data akan tambahkan ke sini. Ketika kita ingin melihat detail tentang bukunya, kita bisa klik saja langsung di list view, maka kolom di sini akan terupdate seperti kolom ID buku, pemrograman visual, dan lain-lain. Lalu kita di sini akan menemukan update data, misalkan akan ada beberapa perubahan data. Kita pindahkan juga lemarinya, lalu ini mungkin kita bisa pindahkan ke Gen Jurnal, lalu statusnya dipinjam. Kita bisa update di sini, maka data di sini juga akan terupdate. Jadi 2025 ini penerbitannya Jimbaran dan lain-lain. Lalu untuk penghapusan data buku, mungkin bisa kita delete ini. Kita klik delete data buku, maka data tersebut akan terhapus. Di sini juga kita menerapkan dialog untuk font dialog. Untuk melakukan perubahan tipe font, contohnya kita melakukan perubahan pada ini, kita bisa lihat font yang di list view akan berubah juga. Lalu keunggulan dari program kita, programnya itu sudah terbilang cukup responsif. Jadi, oke, ini ini ada kesalahan sedikit. Di sini mungkin nanti bisa diatur lagi untuk settingan docknya supaya lebih responsif. Lalu di sini kita bisa melihat datanya sudah responsif dan apalagi yang kurang. Oh ya, di sini keunggulan yang lainnya adalah kita menerapkan eh, DBMS MySQL dikarenakan saat kita melakukan penerapan atau implementasi SQL Server pada project ini terjadi error saat penginstalasi si SQL servernya. Jadi udah mencoba berbagai cara untuk menangani errornya. Dikarenakan kita perlu mengoprek-oprek beberapa event, apalah itu pokoknya kayak kredensial seperti itu. Makanya kita memutuskan untuk menggunakan MySQL saja sebagai DBMS di sini, dikarenakan MySQL juga cukup umum kita gunakan selama kita mempelajari tentang database di TBS Tikom Bali. Lalu untuk codingan atau sistematika penggunaan DBMS MySQL dan mengintegrasikannya dengan Visual C# di sini akan dibantu jelaskan oleh teman saya yaitu Jesking Hialero Lazara.
Silakan Jesking. Di sini saya akan menjelaskan tentang DBMS MySQL. Sebelum kita terkoneksi dengan SAMPP, sebelum itu kita pilih tombol start pada Apache untuk menjalankan local host-nya. Setelah itu kita biar mengkoneksikannya menggunakan MySQL, kita start pada MySQL. Setelah sudah menyalakan SAMPP, lanjut saja kita ke local host. Setelah kita lanjut ke local host, sebelum membuat database, kita di sini sudah mempunyai database yaitu UAS Program Visual Perpustakaan dengan tabel buku, dan di dalamnya ada yaitu ada kolom seperti ID buku, nama buku, tahun terbit buku, penerbit buku, lemari buku, kategori buku, status buku. Setelah kita selesai membuat database, biar cara terkoneksi untuk MySQL-nya di sini untuk terkoneksi menggunakan MySQL di Visual Studio dengan Chrest. Yang pertama kita instalasi MySQL Connector atau NET. MySQL Connector atau NET adalah driver yang memungkinkan aplikasi Chrest untuk berkomunikasi dengan database MySQL. Di sini kita dapat menginstalasinya melalui Nuggets package di manager di Visual Studio. Yang pertama kita buka Visual Studio-nya dan kita buka proyek baru, dan di sini kita pilih tools. Di tools kita pilih Nugget Package Manager. Setelah kita memilih Nugget Package Manager, dan di sini kita memilih lagi Manage Nugget Package for Solution. Setelah itu kita install MySQL data dan install paket dari Oracle. Setelah kita selesai menginstal, database akan terkoneksi dengan project yang kita akan bikin. Seperti di sini saya sudah terkoneksi pada project perpustakaan. Setelah itu kita setelah menginstal MySQL Connector atau NET, kita di sini akan mengimport namespace yang diperlukan oleh file Chrest, yaitu using data MySQL client. Setelah itu selanjutnya buat koneksi ke database MySQL menggunakan string koneksi yang sesuai dengan peraturan database. Di sini string connection adalah sebuah variabel string bernama connection string. Di sini ada string connection, dan di sini ada server terkoneksi dengan localhost, dan database-nya kita terkoneksi dengan UAS Program Visual Perpustakaan, dan kita
usernya root dan passwordnya kita menggunakan default. Setelah itu kita membuat MySQL connection. Di sini yang MySQL connection adalah sebuah variabel bernama connection yang merupakan objek dari kelas MySQL connection. Dan di sini juga ada new MySQL connection string atau connection string. Di sini membuat instance baru dari MySQL connection dengan menggunakan connection string yang telah didefinisikan yang sebelumnya. Ini menginstal objek connection dengan informasi koneksi database. Oke, berikut penjelasan dari teman saya Jasking Yali Rosara, dan izinkan saya menambahkan untuk fungsi dari MySQL connection ini kita buatkan sebuah fungsi khusus dengan nama initialize.db supaya kita tidak perlu menginisialisasi ulang setiap connection string ketika kita melakukan operasi uh, ke server MySQL nantinya. Di sini kita mereturnkan connection karena di sini kita membuat fungsinya bertipe MySQL connection sehingga kita harus mereturn datanya. Lalu nanti pada fungsi load buku, refresh input box, dan check input akan dibantu jelaskan oleh teman saya Jonathan. Silakan Jonathan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari load data buku. Fungsi load data buku adalah sebuah metode yang digunakan untuk memuat data dari database dan menampilkannya dalam sebuah list view pada aplikasi. Yang pertama, langkah-langkah pertama yaitu inisialisasi koneksi database. Pada MySQL connection sama dengan initialize.db itu adalah metode mengembalikan objek MySQL connection yang sudah dikonfigurasi untuk terhubung ke dalam database. Selanjutnya ada MySQL command cmd yang berisikan perintah SQL atau query yang akan dieksekusi untuk mengambil semua data yang data dari dalam tabel buku. Selanjutnya ada list view item clear. Di sini fungsi ini untuk memastikan data baru untuk membersihkan semua item yang berada di list view untuk memastikan bahwa data yang ada di dalamnya itu tidak bercampur dengan data yang lama. Selanjutnya ada update text status. Fungsi ini untuk mengubah teks untuk menunjukkan bahwa data sedang diambil. Lalu pada await status.delay 500 itu memberikan jeda selama 500 milidetik untuk memberikan efek bahwa proses pengambilan data sedang berlangsung. Selanjutnya ada try, catch, dan finally. Yang pertama saya akan menjelaskan try. Pada connection open adalah untuk membuka koneksi database. Selanjutnya ada cmd.execute reader adalah menjalankan perintah SQL dan mengembalikannya MySQL pada MySQL data reader untuk membaca hasil query. Selanjutnya ada while reader.read yang bertujuan untuk membaca setiap baris dari hasil query. Untuk setiap baris sebuah list view item dibuat dan sub item ditambah dari kolom-kolom hasil query. Pertama ada ID buku, nama buku, tahun terbit, penerbit buku, lemari buku, kategori buku, status buku. Item tersebut kemudian ditambahkan ke dalam list view data
Setelah semua baris dibaca, reader ditutup dengan menggunakan reader.close. Lalu selanjutnya ada catch. Pada catch itu karena untuk memastikan menangkap dan mencetak pesan kesalahan jika terjadi pengecualian. Jika ada kesalahan, akan ada tulisan status gagal mengambil data. Selanjutnya ada finally block. Fungsi ini adalah untuk menutup koneksi database untuk memastikan tidak ada kebocoran data. Selanjutnya saya akan menjelaskan refresh input box. Fungsi ini adalah metode yang digunakan untuk membersihkan dan mengosongkan semua input dalam form pada aplikasi. Fungsi ini kemudian digunakan setelah data berhasil disimpan atau ketika pengguna ingin memulai pengisian data baru. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Yang pertama, mengosongkan text box. Naik. Yang refresh masuk. Nah. Mengatur teks dalam kotak. Selanjutnya ada mengatur teks dalam kotak, text box, ada ID buku, nama buku, tahun terbit, dan penerbit kosong jadi sering kosong. Ini berarti setiap kotak teks akan tampak kosong di antara pengguna. Selanjutnya pada combo box, lokasi lemari, kategori buku, status buku, memiliki nilai 1 yang berarti menunjukkan bahwa tidak ada item yang dipilih dalam combo box. Selanjutnya, saya akan menjelaskan check input. Fungsi check input adalah metode yang memeriksa apakah semua input dalam form telah diisi dengan benar sebelum melanjutkan langkah berikutnya dalam aplikasi. Metode ini mengembalikan nilai boolean, true atau false yang menunjukkan validasi input. Selanjutnya ada parameter is which ID. Parameter boolean yang menentukan apakah pemeriksaan harus mencakup ID buku. Jika is which ID adalah true, maka fungsi memeriksa apakah ID buku, nama buku, tahun terbit, dan penerbit kosong atau hanya berisi spasi. Jika salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, fungsi mengembalikan false, menunjukkan bahwa input itu tidak valid. Jika semua kondisi itu terpenuhi, fungsi mengembalikan true, yang menunjukkan bahwa input itu valid. Selanjutnya, is which ID adalah false. Fungsi ini memeriksa semua input kecuali ID buku. Kondisi pemeriksaan sama seperti atas, tapi tidak termasuk ID buku. Jika salah satu kondisi di atas terpenuhi, fungsi mengembalikan false, menunjukkan bahwa itu tidak valid. Jika semua kondisi terpenuhi, fungsi mengembalikan true, yang menunjukkan bahwa itu input yang valid. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan terkait beberapa codingan program. Yang pertama, saat form 1 itu di-load atau dijalankan pertama kali, maka form akan menjalankan function load data buku yang dimana sudah dijelaskan tadi oleh Jonathan. Function ini ditujukan untuk mengisi bagian list view pada program saat pertama kali program dieksekusi.
seperti ini. Program akan menampilkan data list yang ada di database. Lalu ini diabaikan saja untuk function ini. Lalu selanjutnya ada function list view data selected index change. Ini merupakan function dari list view data ketika terjadi event salah satu indeks pada list view data ini diklik. Maka function ini akan dijalankan oleh list view data. Contohnya di sini kita akan memeriksa apakah item tersebut ada item yang dipilih. Di sini kita cek dan properti dari selected item, perhitungan selected itemnya apakah lebih dari 0, yang menandakan bahwa apakah ada item yang dipilih itu benar. Nah, ketika ada item yang dipilih, salah satu saja terpilih, maka kita akan melakukan pengambilan data dari item yang dipilih. Kita mengambil data dari selected item menggunakan indeksnya, indeks kolom pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan memberikan nilai tersebut pada kolom ID buku, nama buku, dan seterusnya. Lalu ada function untuk insert data yang kita setting untuk insert button. Di sini kita menerapkan fungsi dari check input yang bertujuan untuk memvalidasi apakah input dari form tersebut sudah terisi dan valid atau belum. Lalu ketika kondisinya terpenuhi untuk check inputnya, maka kita akan menjalankan query dan koneksi ke database. Di sini kita mengambil lagi objek database yang sudah kita inisialisasikan di function initial list db. Kita masukkan ke objek connection. Lalu kita membuat query string di sini. Kita buat query-nya seperti ini formatnya. Kita menggunakan annotation di sini, menggunakan add, yang ditujukan untuk nantinya data tersebut atau string tersebut bisa kita ganti value-nya dengan value yang lebih dinamis. Jadi kita memberikan value dari input box atau text box. Kita mengambil teksnya seperti nama buku, tahun terbit, hingga kita mengambil selected item dari combo box yang ada pada form. Di sini kita menggunakan function toString untuk mengkonversi selected item yang menjadi string, yang ini. Lalu kita menjalankan di sini block try, catch, dan finally. Block try seperti yang dijelaskan oleh Jonathan tadi, kita membuka koneksi kepada database yang menjalankan fungsi open pada object connection, lalu kita menjalankan query-nya di sini, dan ketika tidak terjadi error atau apapun, maka kita akan mengupdate status text yang ada di bawah form menjadi data berhasil ditambahkan. Ketika data tersebut atau query tersebut terjadi error, mengembalikan exception, maka block catch akan menangkap exception tersebut dan menjalankan console write line untuk menampilkan pada konsol apakah pesan dari error dari database. Lalu kita menampilkan status text kepada user bahwa status gagal menambahkan data. Dan blok finally ini merupakan blok yang akan dijalankan ketika try and catch sudah selesai. Di sini kita menjalankan fungsi close pada object connection untuk menutup koneksi pada database. Kita menjalankan juga load data buku untuk mengambil data terbaru karena di sini kita menambahkan data sehingga kita perlu mengambil data terbaru database. Lalu kita merefresh input box karena kita ingin mengosongkan input box di sini atau form data buku karena proses penambahan data buku sudah berhasil dan untuk menghindari terjadinya duplikasi data. Lalu di sini ada else yang dimana akan dijalankan ketika kondisi check input tidak terpenuhi. Maka nantinya form akan menampilkan mohon isi semua data peringatan message box seperti ini. Contohnya kita akan lakukan, coba kita delete salah satu. Kita delete, misalkan kita klik tambah buku, maka muncul seperti ini.
yang menyatakan bahwa form tidak terisi atau tidak valid. Lalu ada form delete button yang kita sudah praktekkan tadi. Di sini kita menjalankan query untuk delete. Seperti biasa, query-nya mungkin berbeda dengan query SQL Server. Maka di sini kita melakukan query seperti MySQL pada umumnya dan menjalankan yang codingan kurang lebih sama dengan codingan insert tadi. Setelah itu perbedaannya di sini kita bisa melihat perbedaannya proses insert dan delete. Kita bisa lihat perbedaannya pada fungsi check inputnya. Di sini kita memberikan argumen true pada parameter check input di sini yang is with ID. Kenapa kita membutuhkan input ini, argumen ini? Dikarenakan delete dan update itu membutuhkan data ID dari form ini. Sehingga ketika from ID ini tidak terisi, maka berarti kita belum memilih data mana yang akan kita update ataupun kita delete. Sehingga ketika kita belum ada data yang terisi di sini atau kita belum memilih data, maka akan dapat peringatan seperti ini. Kita data terlebih dulu kita update dan apa yang akan kita delete. Ini merupakan salah satu keunggulan dari program kami yang memastikan bahwa tidak ada meminimalisir terjadinya human error pada saat proses penambahan atau CRUD data buku di program ITBSD kembali. Lalu setelah itu ada fungsi untuk search button. Di sini kita ada perbedaannya dari fungsi yang lain. Kita menggunakan assigns atau asing biasanya kita bacanya. Ini ditujukan karena kita menjalankan perintah asinkronus seperti await untuk melakukan delay pada proses ini. Ini ditujukan karena kita ingin seolah-olah karena data kita masih dikit, kita membutuhkan delay ini karena supaya status ini terlihat oleh user. Jika kita tidak menambahkan delete, maka status ini tidak akan terlihat oleh user karena cepatnya proses pengambilan data dikarenakan data yang masih sedikit. Contohnya di sini kita bisa cek lagi, demokan. Misalkan kita mencari astronomi, maka statusnya akan mengambil data, itu akan ada delay sepersekian milisecond yang gunanya untuk menampilkan proses yang terjadi pada program. Maka kita membutuhkan, karena kan kita menjalankan fungsi await atau fungsi asinkronus, maka kita perlu menambahkan statement asing pada fungsi search button. Di sini juga kita ada cek peminjam ini fungsinya tidak digunakan. Mohon maaf, kita lupa hapus. Lalu di sini ada fungsi font button yang ditujukan untuk menampilkan font dialog 1 yang di sini menjalankan font dialog tersebut untuk merubah font yang terdapat pada list view data. Di sini font akan berubah. Sekian pemaparan codingan dan project dari kelompok kita yang beranggotakan 3 orang. Mungkin ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penjelasan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Recordnya aku ini ya, matikan ya. 1, 2, 3. Oh.